Nah kalau yang paling tinggi dibilang anjing, Marzuki tadi opoi. Terus dan Kapolsek dianggap opot dan Koramil banget. Bodoh kalau nggak tersinggung. TV Al-Waha, Hot Inspiration. Niki masyarakat lek boten kula tegesi gampang tertarik, gampang latah, lalu mereka lebih kau mahabbai daripada kiai, mereka lebih kau muliakan daripada kiai, mereka lebih kau percaya, lebih kau ikuti daripada kiai. Kalau itu yang terjadi, maka zaman sudah meninggalkan ulama. Dan itu bahaya. Sayati ala ummati zaman yafirru fihi nasu minal ulama wal fuqaha. Kelak akan ada zaman orang awam yang harusnya ikut ulama malah menjauh dari ulama. Fayabtalihimullah bitalati baliyat. Gara-gara menjauh dari ulama, Allah memberi 3 musibah. Musibah pertama, yarfa'ullahul barakah min kasbihim. Kerjanya enggak barokah. Ya hari ini banyak orang-orang dulu swasta ngajar MI gajinya 300, tapi keluarganya sakinah, anaknya mondok, akhlaknya baik, ibadahnya tertib, keluarganya utuh. Sekarang lulus sertifikasi, tambah rezekinya. Sekarang lulus P3K, tambah rezekinya. PNS-nya banyak, tapi data di pengadilan agama sing pegatan juga semakin banyak. Tidak semakin barokah. Penyebabnya yang nggak manut jauh dari kiai, jauh dari kiai karena sana tampilnya lebih keren. Kita itu juga kadang pengen protes juga. Gus Bahak yang alimnya kayak begitu, itu begini kopian. Mbok iyalah sesekali Gus Bahak coba gitu ya. Gus Dur yang alimnya kayak begitu, kadang hanya pakai lengan pendek, kadang benih ini. Nah, ngoten niku. Kopi yang ini barang. Kita itu nggak mementingkan penampilan. Tapi mohon warga masyarakat jangan tertipu. Itu meskipun tampilannya kayak begitu, ngarang kita banyak. Itu meskipun tampilnya begitu, santrinya ribuan. Meskipun tampilnya begitu, malam tahajud. Cuma memang kiai nggak menampakkan itu di depan umum gitu loh. Dong? Paham ya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ikut kiai jangan ikut yang lain. Kalau ikut yang lain mereka rata-rata nggak ngalim meskipun berjubah, nggak ngalim meskipun pakai serban. Tadi di HP saya dapat share-sharean, mereka tampil di depan umum takbiran. Takbiran itu anak TK saja apal. Anak MI Madin apal. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah. Kita apal. Mereka itu ngerepek neng HP, kowe macane keliru. Tapi coba saya mending ikut kiai yang tampilnya biasa. Siang ngimami, pada duhur malah kitab, pada isya malah kitab, lalu ceramah di masyarakat, pada subuh malah kitab lagi. Meskipun tampilnya
tampilnya biasa daripada mereka yang malam cobaan siang dodol lengowangi ning pasar. Ya bangga. Ya. Menang casing. Menang bungkus. Kenapa? Menang bungkus. Kalaupun katanya keturunan Nabi, mana kenapa kok minta bukti? Lah karena janggal, orang beda bangsa, beda suku, beda marga, beda wajah, beda karakter. Lah kok ngaku keturunan Nabi ku kepri ben gitu. Saya mending lebih percaya pada kiai yang nggak mengandalkan nasab siapa-siapa, tapi nyatanya kealimannya luar biasa, gitu loh. Paham ya? Lalu nyun sewu, mereka juga rata-rata nggak mondok. Pondok Lirboyo hampir 100% wong pribumi, santri maupun ustadznya. Pondok Kloso hampir 100% pribumi, santri maupun ustadznya. Sehingga karena yang mondok rata-rata pribumi, kalau 30 tahun ke depan yang alim itu kaum pribumi, ya wajar. Memang yang mondok kaum pribumi. Lah dari mereka jarang yang mondok, sukanya ya keliling-keliling sholawatan, sukanya terus nyun sewu, sholawatannya pun berbayar. Berkah tanpa ilmu berkah kondi. Andai saya Prabowo, saya akan berkalimat seperti ini. Berkah tanpa ilmu ndasmu. Tapi saya duduk Prabowo, jadi nggak jadi ngucap ini. Loh, andai. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nyata yang ngajar pondok itu wong Jawa, yang santrinya juga wong Jawa. Kalau sekarang yang alim wong pribumi, 30 tahun ke depan yang alim juga tetap kaum pribumi. Memang nyatanya begitu kaderisasi di pondok itu, transfer ilmu. Lah mereka yang hari-hari di pasar dodol minyak wangi, kok tahu-tahu nanti malam jadi alim itu loh terus. Terus keberi ben gitu. Halo? Manut kiai ya? Manut kiai mawon. Terus kiai itu sama-sama pribuminya, sama-sama Jawanya, ngomong umat dengan rasa. Dia tahu kalimat ini menyinggung, hindari. Ngomong sainnya cewek, kiai anjing. Ada yang begitu kan? Dan itu Kiai Ma'ruf Amin yang dimaksud itu. Rois Am PBNU, Ketua MUI Wapres, alim, dibilang anjing babi. Kalau kamu nggak tersinggung kebacut. Nggih. Bangsa kita dihina. Bahkan bukan hanya bangsa kita, kaum kita dihina. Yang dihina bukan bansernya, yang dihina bukan hanya ipenunya, yang dihina orang paling top, Ketua MUI, Wapres, Rois Am PBNU, lalu beralih posisi jadi Mustasyar PBNU. Itu posisi paling tinggi. Lah itu dibilang anjing. Lah kalau yang paling tinggi dibilang anjing, maksud kita diopoi. Terus dan Kapolsek dianggap opot dan koramil banget. Bodoh kalau nggak tersinggung. Halo.
Dan minimal ketersinggungan itu lepaskan diri dari mereka. Kita nggak bermusuhan, tapi nyatakan aku wis ra manut sampean. Allahumma shalli ala sayyidina. Lalu ada pertanyaan Kiai. Saya pernah istighosah ke sana. Saya pernah ikut acara kanzu. Pokoknya begitulah. Saya pernah berbaiat Kiai. Saya pernah mendengarkan ceramahnya. Syarat orang bisa diikuti, syarat orang bisa dijadikan syekh mursyid itu satu alim. Monggo diwaca kitab manaqib dulu. An yakuna ladai ilmu ulama. Lah ngetar. Ini napa piye? Nggih. Wa hikmatul hukama wa siyasatul muluk. Mursyid itu syaratnya ngalim tenan. Lelek nahu soro pae patah, nahu soro pae gugur, ya selesai sudah. Nggak usah dianggap jadi guru mursyid. Syaratnya mana? Mewarisi sifat Nabi, super amanah, super sidik, pisane ra tau ngapusi. Lagi bolak balik kayak makam palsu. Lah kok sik dipercaya ya kebangetan tau. Sing kebangetan sing percaya lho. Dulu ada perawi hadis. Imam Bukhari dapat hadis lalu dicek dari mana ini? Dari fulan. Dia pergi ke rumahnya fulan mensurvei. Apa mensurvei? Cek. Nilai ngecek kelakuannya baik apa enggak. Jangan-jangan nikah dua, istri yang tua diterlantarkan. Dia ke sana, ketahuan si perawi hadis itu ngapusi jaran. Dia manggil kuda, diiming-iming karo suket. Bareng kudane moro, jarane moro, suketnya dibuang nggak diberikan, lalu kudanya dipegang. Wow, orang ini nipu kuda. Oleh Imam Bukhari hadisnya langsung dicorek. Hadisnya nggak bisa padahal hanya sekali menipu. Yang ditipu pun bukan manusia tapi kuda. Itu loh wes nggak bisa dipercaya. Lah ini berkali-kali menipu umat pakai jubahnya. Berkali-kali bikin makam palsu tanda tangan. Sama nggak bisa ngomong saya tidak apa wong tanda tangan, rekamannya ono kok. Tanda tangan misalnya lagi prasasti. Dan orang yang namanya urip itu punya anak berapa? Kok mesti membuat makam palsu? Tulisannya mesti bin urip. Ya. Urip itu bahasa Jawa, Bu. Bahasa Arab apa tanya dia ini? Paham ya? Paham. Kita nggak ingin bermusuhan, tapi kita nggak mau ditipu. Ada ustaz mengatakan yang penting jaga persatuan, nggak usah bahas nasab. Para rawuh, jangan menutupi kebohongan, jangan menutupi kepalsuan, jangan membungkam kebenaran, berkedok menjaga persatuan. Nggak boleh. Bersatu itu gampang, tapi clear dulu. Kalau nggak clear dipaksa bersatu, itu ibarat api di dalam setan. Suatu waktu mesti muncul mana, murup mana.
dulu nggih, leres. Kami memang bukan keturunan Nabi. Nah, clear seperti itu gimana? Ayo bersatu. Dan kita duduk sama rendah, berdiri sama ini, nggak usah ngapus-ngapus. Kalau sudah begitu bersatu gampang. Tapi kalau suruh bersatu lalu datang, you kalau nggak memberi saya nggak dapat syafaat. Terus maaf, kadang polisi, jaksa direndahkan, diteror mentalnya, disidik atau ditanya di pengadilan. Woi, kamu jaksa, kamu tahu saya siapa? Yang keturunan Rasulullah, saya apa ini? Ya jaksanya wedi loh. Polisi yang mem-BAP juga wedi, khawatir kualat. Andai polisinya saya ditanya, yang keturunan Rasul, saya aneh apa ini? Tak jawab, lah aneh wala inti. Sopo keturunan ini? Aku ya duduk, kon ya duduk. Ini gara-gara make nasab, akhirnya mereka maunya di atas hukum. Padahal semua orang harus tunduk di bawah hukum, harusnya begitu. Dan kalau diteruskan bahaya. Di beberapa tempat sebagian di Madura katanya, itu kalau sudah punya istri cantik diminta, ya mau nggak mau ya diceraikan, monggo. Nanti dapat syafaat. Nah, syafaatnya kok sopo? Toko mbahmu sopo? Mbah kula Kanjeng Nabi Muhammad endi? Mbah kula Kanjeng Nabi endi, Bu? Endi buktine? Kenapa Marzuki minta bukti? Karena ada yang janggal. Orang bangsanya beda, sukunya beda, marganya beda, sifatnya beda, wajahnya beda. Lah kok ngaku keturunan itu kepri ben. Janggalnya lagi, mereka menulis bernasab sampai Nabi itu mulai abad 9 Hijriah. Jadi kitab nasab sejak sebelum 9 Hijriah 800 tahun nggak ada satu pun kitab nasab yang mencatat mereka keturunannya Rasul. Lah kok iso? Jawa Timur, Singosari, Malang, jaraknya dengan Empu Gandring sekitar 700 tahun. Jaraknya dengan Kenarok sekitar 700 tahun. Hari ini orang Singosari Malang sudah nggak bisa memastikan dirinya keturunan Kenarok karena nggak ada catatan. Nggak bisa memastikan dirinya keturunan Empu Gandring karena nggak ada catatan. Orang Mojokerto jaraknya dengan Patih Gajah Mada sekitar 600-an tahun, 650. Jaraknya dengan Hayamuro, jaraknya dengan Brawijaya 600-an sekian tahun. Wong Mojokerto yang jaraknya 600 tahun. Hari ini mereka nggak bisa memastikan saya keturunan Hayamuro karena nggak ada catatan. Mereka ketika itu dengan Nabi jaraknya 800 tahun lebih. Kok bisa tahu-tahu ngarang buku kami keturunan? Itu terus berdasar opo? Kata Pak Prabowo, dasmu. Lah ngono kok diper. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Janggalnya lagi ketika kita cek nasab mereka, nama bin Fulan sampai Kanjeng Nabi.
itu ditemukan dua kejanggalan. Kejanggalan pertama, jarak bapak dan anaknya dan selisih 3 tahun. Apa masuk akal? Halo. Ada yang kejanggalan kedua, lahirnya anak lebih dulu daripada lahirnya bapak. Nah, kita disuruh percaya. Lalu ajarannya aneh-aneh. Katanya kakeknya bisa mengundurkan pesawat. Apa di zaman kakeknya sudah ada pesawat? Sangat gak masuk akal. Nabi saja minta dihindarkan dari bentaannya mungkar nakir, minta dihindarkan dari siksa kubur. Ba'da tahiyat doanya, Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri. Nabi wedi siksa kubur. Lah mereka katanya kakekane bisa bentak malaikat mungkar nakir, kakekane bisa memadamkan api. Ajaran kayak begini kau terima bodoh. Halo. Bahlul bin Pekok. Paham ya? Kami pernah bayat ke sana dia. Kalau ternyata guru yang kamu dulu pernah bayat terbukti batal, batalnya satu nggak ngalim, batal kedua berkali-kali bohong berarti nggak amanah. Halo. Batal ketiga ajarannya halu, ajarannya khurafat. Batal keempat nasabnya bermasalah. Mosok anaknya lahir luwih dhisik timbang bapaknya. Nah, kalau nyata dia kayak begitu, jangan segan-segan menyatakan saya lepas dari dia. Imamuna Imam Asy'ari, imam kita di bidang akidah, dulu berguru pada Al-Jubai, berguru pada Wasil bin Atha sekitar 10 tahun. Begitu dua guru itu menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah dan ikut Jabariyah, ikut Mu'tazilah, Imam Asy'ari tegak menyatakan, hari ini saya menyatakan melepaskan diri dari guru saya seperti saya melepaskan baju. Kalau nanya dia, Imam Asy'ari sing wani meninggalkan guru niki bener apa kurang ajar? Bener. Meninggalkan guru ini suul adab kurang ajar apa bener? Kalau gurunya yang nggak bener ya. Sama nek ngarani Imam Asy'ari kurang ajar, batal akidahmu. Wong dia imamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gimana? Nun sewu. Biyen Fir'aun yang mendidik Musa, yang membesarkan Musa, yang memfasilitasi Musa sampai besar. Tapi Fir'aun sesat, nggak ikut agamanya Nabi Musa, dilawan kok. Gimana melawan orang yang pernah berjasa? Batal ya batal. Meskipun pernah berjasa. Al-Jubai pernah ngajar Imam Asy'ari, Wasil bin Atha pernah ngajar, tapi batal, menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka Imam Asy'ari pun melepaskan diri, dan nggak salah. Kalaupun andai adab itu penting, sungguh akidah lebih penting begitu dong. Perkara secara zahir itu gurunya tetap adab cium dan yo nggak salah wong secara zahir, tapi tinggalkan keyakinannya. Sekali lagi, barangkali ada jamaah pernah berguru ke sana, jangan segan-segan melepaskan diri. Kalau menurut sampean sudah terbukti batal kemursidannya. Maka saya ngaji di Banyumas, haulnya Mbah Umar, ini ku koncone Mbah Malik,
mursyid thariqah Sadiliyah dirawuhi putune Mbah Malik. Cerita ten kula rada nesu emosi. Kiai, mboten usah percaya kalih tanggane Tegal Kacekro Kabupaten. Napa Bos? Itu ngaku-ngaku dalam buku thariqahnya bersama ke mbah saya. Mbah saya nggak pernah membaiatkan thariqah kemursidan badannya. Terus tulisnya mbah saya itu keturunan Kesultanan Jogja. Semuanya ya nama-nama pribumi. Bin Fulan, bin Fulan. Nggak ono bin Urip itu nggak ono. Tapi dia menulis sanad thariqah yang dia buat sendiri, ada nama yang bin Urip. Yang itu bukan Jawa. Padahal guru-guru Mbah Malik kabeh Jawa. Artinya dia memalsukan sanad, memalsukan thariqah. Kalau nyata seperti ini, ya sudah lepas saja. Timbang melok-melok keliru. Nah, tapi besok Kiai akan mengajarkan zikir kebangsaan. Hati-hati orang yang merogoti sejarah nasional. Hati-hati orang yang membuat pemalsuan sejarah pahlawan nasional, memalsukan makam-makam ulama. Halo. Memalsukan ajaran sejarah NU. Dan supaya bisa diterima, dia seakan-akan NKRI harga mati. Seakan-akan pakai acara zikir kebangsaan. Zikir kebangsaan harus dilakukan, diadakan oleh pihak yang full NKRI harga mati. Kalau ada pihak lebih cinta kepada tarennya daripada NKRI-nya, dan nggak ada komitmen menjaga keaslian sejarah Indonesia. Merah putih diklaim katanya mereka yang buat. Nggak ada mungkin. Lambang Garuda katanya mereka yang bikin. Kelompok pihak yang akan merogoti, merampok kekayaan sejarah nasional, lalu mengadakan acara bertajuk zikir kebangsaan. Ini bahaya. Bahaya. Masyarakat ikut, akhirnya mereka dapat dukungan banyak, padahal punya agenda membahayakan negara gitu loh. Paham nggak pembetul ini? Ojo gelem diapusi. Kok bolak-balik kapusan. Kula lek manut Mbah Demyati Rois, ya memang Mbah Demyati full NKRI harga mati. Nyuwun sewu dan wong Jawa nih. Wong Jawa nih, lamun gak iso upacara ben Agustus, lamun gak iso nderek apel Senin, wong Jawa untuk menyatakan NKRI-nya, Jawa Timur, kula nggak ngerti Jawa Timur. Lek ada omah teng apa ini? Teng Molo niku ndak iku diblebet bendera merah putih. Lah kaum sing ngene iki lho yang berhak mengadakan acara zikir nasional bertajuk zikir kebangsaan. Zahir batin. Gitu loh. Orang kok sakjane punya agenda lain, tapi etok-etok pura-pura berkebangsaan NKRI. Ini bahaya. Kamu niki mawon pokoknya nderek di Kiai dunia akhir itu nderek di muga-muga Indonesia selamat. Amin. Terus kita juga selamat. Amin. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Perlu tak ulangi kalimat saya, nggak ingin berpecah belah, tapi ayo jujur semua,
Ayo fair semua. Ayo bloko suto semua. Jangan ada khianat, jangan ada kepalsuan, jangan ada kebohongan-pembohongan, jangan ada kemunafikan. Mari ber-NKRI lahir batin harga mati. Kalau sudah begitu, ayo bersatu. Kalau dipaksa bersatu dengan orang yang khianat pada NKRI, punya agenda sendiri, dengan buka HP, ceramah dari yang gemuk yang Jakarta itu, yang gede itu, yang perutnya gede itu. Ya, apa ceramah? Saya dengar sendiri. Nanti kalau Indonesia sudah kita kuasai, mulai. Lah kowe sopo? Sing babat alas neng Jawa iki mbae sopo? Yang babat alas itu mbae wong Jawa, mbae wong pribumi. Maka yang berhak mewarisi tanah Jawa ya keturunan sing babat alas, bukan orang lain. Lah ngerti ta? Ini termasuk Adipati Bojong niki keturunan Cirebon, dan moga-moga masih ada darah dari Syarif Hidayatullah. Kalau benar ada darah dari Syarif Hidayatullah, berarti ada darah Rasulullah SAW. Asli. Ikut kiai, ikut ulama yang nasab dan sanadnya bersambung sampai Rasulullah, yang ilmu dan darahnya bersambung sampai Rasulullah. Mbah Hasyim As'ari itu punya Mbah Canggah, namanya Mbah Jabar Tuban Singgahan. Mbah Jabar keturunan dari Mbah Sultan Benowo. Mbah Sultan Benowo keturunan dari Sultan Hadi Wijoyo Joko Tingkir. Dia keturunan Sunan Giri lewat Mbah Sunan Prapen. Wali Songo rata-rata keturunan Kanjeng Nabi. Ikut kiai-kiai sakjane ikut orang yang diam-diam ilmu dari darahnya, sanad dan nasabnya bersambung sampai Rasulullah. Jangan beralih kepada orang yang ilmunya enggak, nasabnya juga, sanadnya enggak, nasabnya juga enggak. Ojo. Al-Fatihah. Ada tunggu hataman Quran ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layl wa atraf an-nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. اللهم إننا عبيدك وأبناء عبيدك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النار بكرامات القرآن وادخلنا الجنة مع القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. اللهم طهر قلوبنا وقر عيوننا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا واشف مرضانا واقض عنا ديوننا وبيض وجوهنا وفرح أحبابنا وخرج أحسادنا وشتت شرور أعدائنا وأمتنا على دين الإسلام وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تقبل وأوصل واجعل وأهدي
ثواب ما قرأنا ونور ما تلونا من القرآن والكلمات الطيبة والصلوات النبوية والأذكار والاستغفار وغيرها من العلوم الشرعية والصدقات هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نهدي ذلك ونقدمه إلى سيدنا